Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid ini, termasuk umat yang senantiasa dicintai oleh Nabi Muhammad dan nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap pekan, setiap Jumat kita diberikan wasiat oleh khatib, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama yang masyhur sampai saat ini, di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Imaniyah menjelaskan bahwa takwa itu ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling bagus rupanya, bukan juga orang yang paling tinggi jabatannya di dunia ini. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan istiqamah mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami Al-Faqir di kesempatan yang mulia ini
menyampaikan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termaktub di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabatnya, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak bergeser kaki seorang hamba, tidak bergerak kaki seorang hamba manusia nanti di hari kiamat, hatta yus'ala, sampai dia ditanya oleh Allah, sampai nanti dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa? An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Wa an jismihi fima abnahu, tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fina anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nanti di hari kiamat kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada satupun yang luput daripada pertanyaan oleh Allah. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di dalam hadis ini menjelaskan ada 4 pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang pertama, an umrihi fima abnahu, tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan apa dan siapa saja yang kita cintai di dunia ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan umur kita yang ini. Jangan sampai kita sia-siakan, karena umur dan waktu sangatlah berharga. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, tetapi baik pula amalnya. Semakin bertambah umur, semakin dia dekat dengan Allah. Semakin tua, semakin dekat dengan masjid. Semakin tua, semakin dekat dengan majelis ilmu. Semakin tua, semakin rajin beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya, tetapi paling banyak pula jahatnya. Semakin tua semakin jadi, semakin tua semakin jauh dengan masjid, semakin tua semakin galak ngomong yang tidak benar, semakin tua semakin galak melihat tidak yang benar, semakin tua semakin memberikan contoh yang tidak benar kepada kaum-kaum yang muda. Semakin tua semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur yang berkah. Walaupun umur itu sedikit, tetapi kita gunakan untuk banyak beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang kedua yang bakal diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu kita, untuk apa kita gunakan dan untuk apa kita amalkan.
Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya dari kita hidup sampai kita mati, wajib kita untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Agar kita bisa beribadah, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan, Pak, kita beribadah kepada Allah tidak tahu ilmunya? Sampai kapan kita sholat tidak tahu rukunnya? Sampai kapan kita wudhu tidak tahu sunnahnya? Sampai kapan kita bersedekah tidak tahu fadilahnya? Sampai kapan kita beribadah kepada Allah tidak tahu tata caranya? Maka dari itu, mari kita menuntut ilmu. Terpenting ilmu agama. Kata Rasulullah, wailun liman la ya'mal. Sungguh celaka orang yang tidak memiliki ilmu agama. Sungguh celaka orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Wa wailun liman alima thumma ya'mal. Dan sungguh celaka orang yang sudah tahu ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya. Maka dari itu, mari kita menuntut ilmu. Ilmu yang membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal yang ketiga yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, wa an jismihi fima abnahu, tentang tubuh kita, tentang jasad kita, untuk apa kita gunakan. Mata, telinga, kaki, seluruh tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hadirin karena mata kita, jangan sampai karena mulut kita, jangan sampai karena kaki kita, kita semua disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak dosa yang kita lakukan melalui tubuh-tubuh ini. Maka dari itu, di hari yang mulia ini kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat di hadapan Allah, agar kiranya segala kemaksiatan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir yang bakal diajukan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, wa an malihi min aina tasabahu wa fina anfaqahu, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita keluarkan. Perhatikan hadirin, Allah membedakan pertanyaan tentang harta dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau pertanyaan sebelumnya Allah cuma tanya satu, untuk apa kita keluarkan, untuk apa kita gunakan, untuk apa kita habiskan. Tetapi persoalan harta, Allah tanya dua pertanyaan. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita keluarkan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah menyuruh kita untuk memperhatikan harta-harta kita. Jangan sampai karena harta kita dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ada tiga. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi rebutan warisan anak cucu kita ketika kita sudah meninggal dunia. Dan harta yang kita sedekahkan, kita bantu pondok pesantren, kita bangun masjid, kita buat jalan, maka harta itulah yang akan menjadi pertolongan buat kita. Kata Sayyidina Muhammad Al-Yaman di dalam makalahnya, harta itu halal wa hisabun wa harabiha adabun, halalnya akan dihisab dan haramnya akan dihazab. Maka dari itu berhati-hatilah tentang harta. Berapa banyak hamba Allah yang disiksa di hari kiamat, dipotong tangannya, dikeluarkan isi perutnya,
keluar isi darah dan darah disebabkan karena harta-hartanya. Maka dari itu jangan bangga yang punya harta yang banyak, tetapi dibuat untuk jauh kepada Allah. Jangan bangga punya harta yang berlimpah menjadi sebab kita semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan harta yang kita punya, harta yang kita pegang dan kita keluarkan di jalan Allah, harta itulah yang akan menolong kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan asbab harta kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan nantinya di hari kiamat kita semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minuna bi qawlihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة أجمعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافها المحمات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم بجاه أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون